Itu hati-hati ciri orang munafik. Nah, tentang riya teman-teman, makanya antum lihat. Yang pertama dilemparkan ke neraka itu 3 orang. Yang 3-tiganya itu pelaku kebaikan. Bukan orang jahat loh, bukan orang zina, nyuri, bukan. Yang Allah lemparkan ke neraka pertama kali justru pelaku-pelaku kebaikan, jumlahnya 3 orang. Tapi mereka 3-tiganya sama masalahnya, yaitu sama-sama riya. Yang satu adalah ahli Quran, penghafal Quran, ahli Quran itu pertama masuk neraka. Wah, ini kan ya, pertama masuk neraka. Karena ketika Allah tanya, itu Quran yang dulu aku turunkan pada Rasulnya, kamu apakan? Dia mengatakan, ya Allah, aku baca siang hari, malam hari karenamu. Kata Allah, kamu pendusta. Malaikat mengatakan, kamu berdusta. Karena kamu dulu di dunia itu memang kamu hanya ingin disebut sebagai pembaca Quran. Disebut-sebut orang, oh itu enak Pak suaranya, itu enak suaranya itu. Oh itu Qurannya. Karena kamu ingin itu, maka kemudian itu orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Orang yang kedua, pelaku kebaikan dari sisi jihad. Jihad. Amal tertinggi jihad. Jihad, kemudian Allah nanti bertanya, jawabannya, ya Allah, aku ikut jihad di jalanmu, aku perang sampai aku mati di jalanmu. Itu karenamu. Kata Allah, kamu dusta. Kata malaikat, kamu dusta. Kemudian Allah katakan bahwa kamu dulu perang itu bukan karena aku, tapi karena kamu ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani oleh orang-orang itu. Baik yang pertama ataupun yang kedua, Nabi katakan, dan kamu sudah ambil di dunia semua, maka diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah orang kaya yang infaknya banyak. Infaknya banyak, orang kaya raya, infaknya banyak. Allah tanya, itu rezeki yang aku berikan kepadamu sampai kamu nggak perlu orang lain, saking kayanya. Kau gunakan untuk apa? Dia menjawab, aku gunakan untuk menyambung rahim, dan aku gunakan untuk sedekah, dan ini karenamu. Kata Allah, dusta, bohong kamu. Kata malaikat, kamu bohong. Kamu dulu melakukan itu karena ingin disebut sebagai orang dermawan, dan sudah disebut di dunia. Orang sudah muji-muji kamu, oh itu orang dermawan Pak, itu orang dermawan Pak. Dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Jadi yang pertama kali diadili dan yang pertama kali dilempar ke neraka adalah orang-orang riya. Nah, gimana menghindarinya? Masya Allah, sulit. Memang sulit sekali. Bukan saya, bukan siapapun, para ulama dulu mengatakan sulit sekali. Nabi sudah ingatkan, halus sekali masuknya. Lihat teman-teman, ini kalimat bagus Pak. Sehingga ada seorang ahli ilmu, ulama zaman dulu mengatakan begini. Beliau mengatakan bahwa kalau saya tertidur malam hari dan tidak bangun qiyamul lail, ya, saya tertidur malam hari, tapi bangun dalam keadaan menyesal, lebih aku sukai daripada aku bangun dan sholat tengah malam, tapi pagi hari dalam keadaan bangga. Paham? Lebih baik saya tidur malam hari, tapi pagi hari saya menyesal, ya Allah gak bangun semalam. Itu lebih aku cintai daripada semalam aku sholat malam, tapi pagi hari aku bangga semalam saya sholat malam. Segitu sulitnya teman-teman, halus sekali. Makanya teman-teman, Rasul mengajari Abu Bakar doa. Ini doa tolong diwiridkan, karena bersihkan hati itu Masya Allah sulitnya, jauh lebih sulit dari semua kebersihan yang lain. Ini paling sulit. Rasul ngajari doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, saya berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an a'lamuh, saya berbuat kemusyrikan yang saya tahu ilmunya. Saya mohon perlindungan, ya Allah, tolong lindungi saya
Jangan sampai saya melakukan kemusyrikan yang saya tahu ilmunya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan saya mohon diampuni saya ya Allah kalau sampai saya melakukan kemusyrikan yang saya tidak tahu ilmunya. Nah, riya itu adalah bagian dari kemusyrikan. Wiridkan ini mudah-mudahan Allah jaga dari kemusyrikan. Juga doa-doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada jiwaku ini ketakwaannya. Ya, Allahumma ati nufusana taqwa, ketakwaannya. Dan sucikanlah dia, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Karena engkaulah penolongnya dan pelindungnya. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Dan memang harus berlatih. Kemudian teman-teman satu lagi adalah, maka berlatihlah dengan amal sir, amal rahasia. Nabi mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatus sir. Sedekah terbaik adalah sedekah yang dirahasiakan. Sedekah diumumkan boleh. Boleh, sedekah diumumkan boleh. Para ulama bahkan mengatakan kadang-kadang sedekah diumumkan itu lebih baik kadang-kadang. Tapi memang jaga hati yang sulit. Di mana kebaikan sedekah yang diumumkan? Kebaikannya kalau dia adalah pemimpin di tempat itu. Karena kalau pemimpin sedekah di tempat itu, yang lain ikuti anak buahnya. Maka itu baik. Tapi jaga hatinya yang sulit. Tapi tetap bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dirahasiakan. Teman-teman silahkan dilatih, melatih diri untuk sedekah yang dirahasiakan. Itu nanti melatih hati. Hati itu memang harus ditekan begitu. Hati pengen disebut-sebut, pengen dikenal, ditekan, nggak ada hati. Sehingga ulama mengatakan ikhlas itu, teman-teman, ikhlas itu adalah sama saja bagimu pujian atau cacian orang. Jadi kalau sudah sama di mata kita antara dipuji, dicaci, sudah nggak ada apa-apanya itu. Saya beramal karena Allah, nggak ada urusan sama antum, nggak ada urusan sama pujian antum, nggak ada urusan sama caci maki antum. Kalau sudah sama antara cacian dan makian, antara pujian dan makian orang, itu tema keikhlasan kita. Makanya lakukan sedekahus sir. Sedekahus sir itu teman-teman, antum latih sampai yang antum beri aja tidak tahu kalau yang ngasih itu antum. Bukan cuma istri suami yang nggak tahu, orang terdekat kita nggak tahu, teman terdekat kita nggak tahu, bukan. Bahkan yang antum kasih aja nggak tahu kalau antum yang ngasih. Itu bisa, seperti yang dilakukan oleh keturunan Rasul SAW yang sangat legendaris, yaitu Ali Zainal Abidin rahimahullah taala. Ali Zainal Abidin rahimahullah taala itu anaknya Husain cucu Nabi radhiyallahu anhu ajmain. Ali Zainal Abidin, antum tahu ketika masyarakat kotanya Ali Zainal Abidin itu, dan beliau orang yang sangat dikagumi oleh masyarakatnya, dicintai karena ahlul bait, karena ilmunya, karena kesolehannya. Khalifah saja kalah penghormatannya, masyarakat lebih menghormati Ali Zainal Abidin daripada khalifah. Dan Ali Zainal Abidin, masyarakat tempat beliau tinggal itu, orang-orang miskinnya selalu menjumpai karung gandum di depan rumahnya masing-masing. Gitu ya. Setiap habis gandumnya, maka mesti akan ketemu lagi. Tapi orang-orang tidak pernah tahu ini dari siapa yang ngasih. Yang jelas itu dikasih halal buat rumah itu. Sejarah pun hanya bisa nebak. Sejarah menebak bahwa yang melakukan Ali Zainal Abidin. Mengapa? Karena dengan dua alasan. Alasan pertama, begitu Ali Zainal Abidin meninggal, berhenti. Sudah nggak ada lagi karung gandum di depan rumah-rumah orang miskin. Satu. Yang kedua, dalilnya adalah begitu beliau dimandikan, orang yang kulitnya selembut Ali Zainal Abidin tapi kasar di pundaknya. Di pundaknya waktu dimandikan, waktu beliau meninggal itu kenapa kasar sekali, jadi kapalan, teman-teman. Ini bukan badannya Ali Zainal Abidin yang begini. Gitu ya. Ini kasar sekali. Maka sejarah menduga karena beliau harus manggulin karung-karung di malam hari. Diletakkan semua. Itu namanya sedekahus sir. Sampai beliau meninggal, orang nggak ada yang tahu. Dan itu dilakukan. Terakhir. Abdullah bin Mubarak, ini ulama besar, orang kaya raya, mujahid, ahli ilmu, imam dalam Islam. Meninggal tahun 175 Hijriah, zaman Imam Malik sezaman.
Abdullah bin Mubarak itu punya program setahun haji, setahun jihad. Jadi haji, jihad, gitu programnya. Beliau punya orang dekat namanya Muhammad bin A'yun. Muhammad bin A'yun itu yang mendampingi Abdullah bin Mubarak kalau pergi jihad. Kata Muhammad bin A'yun, suatu malam di malam jihad itu saya bersama dekat dengan Abdullah bin Mubarak. Kemudian saya melihat kok Abdullah bin Mubarak sudah tidur. Agak aneh, jam segini sudah tidur dia gitu. Begitu tidur saya tidur karena ada merasa yang aneh, dia tidur. Muhammad bin A'yun pura-pura tidur, tapi tidak tidur. Saya tidak tidur, tapi saya pura-pura tidur. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Begitu karena gelap kan, begitu pura-pura tidur, begitu dia rebahan dan pura-pura tidur, Abdullah bin Mubarak bangun. Begitu bangun dia wudu, dia sholat malam sepanjang malam. Kata Muhammad bin A'yun, saya tidak tidur, saya saksikan bagaimana khusyuknya. Pagi hari Abdullah bin Mubarak bangunkan saya, Muhammad bangun. Kata Muhammad, saya tidak tidur sepanjang malam. Sejak hari itu Abdullah bin Mubarak mukanya tidak pernah nyaman terhadap saya. Marah sekali, sampai kapanpun. Saking beliau tidak mau dilihat amalnya oleh siapapun. Itu latihan ikhlas tentu. Sampai seperti itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berikan kita keikhlasan karena itu yang paling mahal dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.